Hello guys, kembali dengan Review Gadget. Kali ini Review Gadget akan melakukan sebuah video tutorial mengenai peralatan-peralatan yang kalian butuhkan untuk kalian bisa melakukan live streaming menggunakan kamera DSLR ataupun mirrorless. Dalam hal ini, Review Gadget akan menggunakan kamera Canon 200D yang Review Gadget biasa gunakan untuk syuting, dan kita akan belajar sama-sama alat apa saja yang kalian butuhkan selain kamera. Kemudian software apa yang kalian butuhkan selain software untuk bawaannya dari Canon ataupun kamera-kamera kalian masing-masing, dan bagaimana caranya kita mengupload tersebut ke YouTube untuk melakukan live streaming. Jadi pastikan kalian tonton sampai habis untuk tutorial ini. Meskipun Review Gadget belum pernah melakukan live streaming, dikarenakan kalau kalian melakukan live streaming, ini catatan penting yang buat kalian harus tahu ya. Ketika kalian melakukan live streaming, maka minimal koneksi internet kalian untuk resolusi HD atau HD itu adalah 15 Mbps. Dan itu bukan download speed ya guys, tapi upload speednya. Jadi kalau misalnya kalian mau lancar streaming kalian harus pastikan koneksi internet kalian itu minimal 15 Mbps. Di bawah itu pasti akan ada gangguan koneksi dan akan terjadi buffering bagi penonton dan juga bagi streamer. Jadi yang melakukan streaming, dan itu akan berpengaruh kepada interaksi kalian ketika melakukan live streaming. Jadi ini tutorial buat kalian yang memang sudah yakin dan butuh untuk melakukan live streaming dengan menggunakan kamera ataupun menggunakan kamera mirrorless ataupun DSLR ataupun kamera profesional lainnya. Sebenarnya secara fungsi itu hampir sama saja guys. Jadi langsung saja kita akan lakukan pembahasan tersebut. Oke guys, kita akan lakukan pembahasan mengenai hardware dan software ketika kalian membutuhkan untuk live streaming menggunakan kamera kalian atau DSLR, mirrorless ataupun kamera profesional kalian yang kalian punyai dan yang bisa terhubung dengan laptop kalian atau komputer kalian. Dan kali ini Review Gadget akan melakukan uji cobanya di Canon 200D. Jadi Canon 200D ini akan Review Gadget gunakan sebagai device untuk melakukan live streaming. Dan kalau misalnya kalian perhatikan di sini, Review Gadget menggunakan kamera biasa, yang kamera Canon biasa DSLR. Dan kalian butuh apa sih? Yang pertama, kalian butuh kabel buat menghubungkan kamera kalian ke laptop kalian. Jadi di sebelah sini itu ada kabel USB. Ini kalian bisa pasang kabel USB-nya di sini. Kalian beli, ini kabelnya murah sih, cuma sekitar 30.000 atau 50.000, saya lupa. Nah, ini kalian bisa konekin ke laptop kalian. Ini saya tancapkan di sini. Ini saya sambil tunjukkan pada kalian. Ini tinggal saya tancapkan di sini. Dan ini akan terhubung dengan namanya softwarenya EOS Utility. Jadi setiap kamera itu pasti mempunyai softwarenya masing-masing. Jadi misalnya kamera Canon dia punya EOS Utility. Kalian tinggal tekan. Dan ini itu akan menunjukkan kepada kalian, ini saya buka. Nah, ini akan menunjukkan pada kalian untuk kemampuan kameranya. Jadi ini di sini ada namanya remote shooting. Jadi di EOS Utility dia ada remote shooting, kalian bisa gunakan. Dan di sini nanti dia bisa kita lihat live previewnya guys. Jadi ini nanti ada live previewnya. Ini saya cek dulu, ini live previewnya harusnya ada di sini guys. Nah, ini live view shoot. Jadi kita aktifkan live view shootnya. Dan ini kalau misalnya kalian perhatikan di sini, ini kalian sudah lihat nih apa yang saya gerakan di sini. Bahkan saya naikin ke sini. Ini saya kecilin ISO-nya supaya buat kalian bisa lihat. Dan ini saya besarkan F-nya supaya kalian bisa lihat tajam. Dan ini saya gerakan di sini. Ini kalian bisa lihat, ini fokusnya di sini. Terus kalian lihat loh, ada gridnya ini. Terus cara ngilanginnya gimana? Kalian tinggal tekan di sini. Nah, catatan saya adalah ketika kalian menggunakan kamera Canon, di sini kalian harus menggunakan settingnya AF-nya itu yang AF yang buat face tracking, bukan yang AF yang seperti ini, smooth zone ataupun live one point. Kenapa seperti itu? Karena dia akan muncul kotak guys di preview kalian. Nah, itu makanya kalian perlu menggunakan yang AF yang live tracking. Dan ini penting. Kenapa? Ketika kalian live streaming, kalian kan nggak mau ada kotaknya di sini. Nah, terus setelah kalian menggunakan software ini, kalian perlu namanya menggunakan aplikasi software yang namanya OBS. Jadi OBS ini itu kita bisa gunakan
shootnya gimana sih? Nah, kalian pertama kali buat nih guys, kalian buat di sini. Di sini kalian buat namanya scene, misalnya streaming ya. Saya sambil taruh dulu kamera saya. Nah, kalian buat streaming. Ini OBS ya guys, nama softwarenya OBS. Nah, kalian buat, nah ini kalian tambahkan device-nya. Nah, kalian bisa namanya, kalau misalnya kamera DSLR dia pakai, kita Windows Capture. Dalam hal ini kita pakai Windows Capture. Nah, kalau misalnya kalian bisa kamera kalian bisa kedetek di laptop ini, kalian nggak perlu pakai Windows Capture. Nah, Windows Capture ini kalian kasih nama, misalnya Canon 200D. Jadi, sudah, kalian tinggal buat Canon 200D. Nah, ini nanti akan ada tulisannya window-nya itu kalian mau yang mana. Tentunya kita pilih yang EOS Utility 3 yang Remote Live View Window. Nah, ini dia akan pasti kelihatannya seperti ini guys. Nah, kita oke kan terlebih dahulu. Oke. Setelah kita oke kan, tentunya kita harus lakukan edit. Dimana edit ini kita perlu edit transform. Jadi kita perlu melakukan crop. Jadi ini kita crop dulu, misalnya kita crop left-nya misalnya 10, kurang ternyata. Kita ini coba-coba, saya akan cepatkan sedikit, ini kita coba-coba. Ini 15, ternyata kurang 20. Right-nya berapa? Misalnya right-nya kita perlu rubah, kita perlu potong lumayan nih kayaknya 200, nggak cukup, 300. Nah, setelah kalian lakukan setting, jadi kalau kalian sudah setting size-nya, kemudian crop left-nya, kalian besar-besarkan, nah kalian tinggal close. Nah, ketika kalian lihat di sini, kita sudah ready untuk melakukan live streaming. Sebentar guys, jadi ini masih baru tahap awal. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan di sini, ini kalau misalnya saya terangkan sedikit, jadi kalau misalnya kalian perhatikan, supaya kalian bisa lihat untuk apa saja yang saya lakukan. Dan ini saya mau tunjukkan pada kalian butuh buka YouTube kalian terlebih dahulu. Tentunya kalian perlu buat akun yang verified untuk YouTube kalian. Maksudnya verified ini sudah terverifikasi oleh Google. Meskipun kalian masih mungkin belum ada subscriber, tapi selama identitas kalian sudah terverifikasi oleh Google, kalian bisa melakukan live streaming. Kalian tinggal tekan tombol yang di sini, create a video and more. Kalian pilih go live, nanti akan terbuka halaman streaming seperti ini. Kalau ketika kalian buka halaman go live, nah kalian buat title-nya apa ini? Kita coba trial live streaming. Nah, kita coba trial live streaming. Nah, kita bisa setting nih public, unlisted, private. Nah, untuk kali ini karena kita gunakan untuk pembelajaran, kita pilih private terlebih dahulu. Kita tulis description-nya apa, trial live streaming. Kalau kalian sudah pasti akan langsung live streaming, kalian tinggal tekan public. Terus kalian schedule. Kalian bisa schedule, kalian bisa langsung lakukan. Misalnya saya lakukan sekarang ya. Terus kalian bisa lakukan pemberian thumbnail. Jadi kalian tinggal masukin thumbnail. Terus kalian atur di sini, ini it's not format kids, terus create stream. Nah, ketika kalian pilih create stream, dia akan langsung meng-create halaman streaming kalian. Ketika kalian butuh, misalnya kalian butuh nih, stream key-nya, kalian tinggal copy. Ini kalian butuh, kalian nggak perlu lihat. Jadi kalau misalnya saya juga nggak akan buka di sini, kalian tinggal buka create di sini, kalian copy di sini, kalian masukkan ke OBS ini, kalian ada file setting. Nah, kalian setting di sini itu ada bagian stream. Nah, kalian setting ini, kalian paste langsung dari copy yang tadi, kalian paste. Nah, ini terus kemudian kalian apply. Oke, ini sudah setting YouTube, primary YouTube ini. Nah, ini kalian tinggal tekan start streaming. Jadi ketika kalian start streaming, maka di sini harusnya dia akan otomatis jalan. Jadi ini akan otomatis jalan. Cuma memang kalian bisa setting di sini low latency, ultra low latency, dan lain-lain. Ini kalian bisa juga lihat stream health-nya seperti apa. Dan ini apakah sudah oke atau tidak. Dan ini kita coba ya guys. Oh, terus satu lagi guys, sebelum saya lupa, ini kan kita masih coba nih, kalian start streamingnya sudah kayak gini, kalian bisa lakukan live streaming dan lain-lain. Dan ini kalau misalnya kalian sudah selesai, ini kalian buka OBS-nya, stop streaming. Catatan ketika kalian menggunakan streaming ini, kalian tentunya pasti tidak bisa menggunakan audio dari kamera kalian. Kenapa? Karena yang terhubung di capture dari aplikasi OBS itu adalah
dari kamera gambarnya doang, gambarnya dari kamera kalian, tapi audionya tidak di capture oleh aplikasi OBS ini. Oleh karena itu kalian butuh yang namanya sound card, atau kalau menurut Review Gadget itu dia pakai yang Ugreen ini. Ini kenapa Review Gadget pakai ini? Karena ini itu termasuk murah, guys. Jadi ini alternatif buat kalian yang memang punya budget terbatas ketika kalian mau beli live streaming. Ini juga Review Gadget sambil sekalian review. Jadi kalian tinggal buka. Ini saya sambil buka juga ya, guys. Jadi ini Review Gadget beli itu harganya 100 ribuan, guys. Jadi nggak sampai 200 ribu. Kalian bisa gunakan juga untuk sehari-hari, guys. Ini Review Gadget pakai, nih kalian bisa keluarkan. Nih, ini Ugreen ini sebenarnya produk yang menurut Review Gadget itu ngeluarin produk-produk yang cukup berkualitas, yang notabene mungkin bagi kalian yang sudah tahu itu oke banget, guys. Jadi di sini ada produk waranti dan lain-lain. Di sini nggak ada apa-apanya lagi. Kita buka saja langsung. Ini, sorry guys tadi kepotong. Ini adalah tipe sound card yang oke banget kalau misalnya kalian mau gunakan, di mana ini cukup plug and go. Jadi kalian tinggal masukin. Di sini sambil saya tunjukkan kepada kalian, di sini tuh ada microphone input. Jadi ini microphone input, ini headphone, ini multi. Jadi kalian bisa gunakan headphone, kalian bisa menggunakan microphone lagi. Terus di sini ada setting volumenya. Di sini ada mute microphone, mute headphone. Dan menurut Review Gadget ini tinggal kalian tancepin aja ke laptop kalian atau komputer kalian. Ini saya sambil tunjukkan pada kalian. Harusnya dia akan langsung otomatis ke detect. Jadi di sininya di audio device-nya. Jadi dia akan ke detect. Kita buka sound-nya. Dia akan masuk nih speaker USB, PNP, audio high definition. Jadi ini dia juga bisa microphone array. Jadi langsung ke detect microphone array-nya. Kalian tinggal cari microphone kalian. Sebentar guys. So guys, kalian tinggal ini pakai lavalier, kalian bisa masukin ke USB ini. Ini kalian bisa masukin, taruh di sini, pakai headphone. Dan ini kita coba cek 1 2 cek. Kalian perhatikan ini audionya. Saya kasih masuk di sini. Cek 1 2 cek 1 2 cek. Di sini saya taruh di sini. Ini suaranya pasti nggak kelihatan, nggak kedengaran di sini. Dan ini cek 1 2 cek, sudah masuk. Jadi ini menggunakan mikrofon. Jadi ini adalah solusi live streaming kalian bisa gunakan. Jadi kamera kalian sudah terdeteksi di aplikasi OBS, kalian tinggal mulai start streaming. Bahkan kalian juga bisa selain start streaming, ini kan start streaming ini karena Review Gadget koneksinya sangat-sangat lambat, jadi dia nggak bisa langsung tayang di sini. Tapi ini harusnya sih sudah beres, dia tinggal dimasukin aja. Jadi sudah connect, harusnya dia tinggal connect karena sudah streamingnya sudah kita masukin untuk passwordnya. Jadi ini sudah masuk linknya, dan ini harusnya secara live sudah tampil. Tapi ya kembali lagi, Review Gadget ini koneksi internet dibutuhkan minimal speednya 15 Mbps. Dan kalau menurut Review Gadget itu aja yang Review Gadget bisa bagi pada kesempatan kali ini. Dan kalian juga bisa melakukan misalnya start recording. Jadi ini start recording, kalian record, sambil kalian record ini masuk. Oh ya guys, sekedar informasi buat kalian, selama proses perekordan, jadi selama proses record live streaming, kamera kalian itu tidak merekam. Jadi tidak merekam secara internal di kamera kalian. Sehingga kalau misalnya kalian mau barengin sambil rekam, maka dia juga bisa sambil rekam, sambil ini direkam di sini. Ini biar live streaming tapi tidak muncul di live streamingnya. Jadi mungkin itu aja ilmu yang Review Gadget bisa bagi pada kesempatan kali ini. Mohon maaf kalau misalnya masih banyak kekurangan. Nah, kita akan masuk ke closing video kali ini, guys. Oke guys, thank you sudah nonton video ini. Menurut kalian bagaimana video tutorial kali ini? Apakah memang sudah menjawab pertanyaan kalian? Atau mungkin kalian masih bingung? Atau mungkin kalian merasa video apaan sih, nggak jelas ini banget? Nah, silahkan terus pendapat kalian ke komentar. Dan jangan lupa di like, di komen, dan subscribe channel ini. Dan follow sosial media Review Gadget. Dan nantikan video-video selanjutnya dari Review Gadget. Oke guys, see you di next video. Bye-bye.